Halo kakak-kakak semuanya, selamat siang. Bertemu lagi dengan saya. Halo Kak, selamat Selamat siang. siang. Senang bertemu dengan Kakak. Wah, terima kasih ya, semangatnya masih full seperti kegiatan kita sebelumnya. Oke, di sini saya tetap mau mengarahkan kakak-kakak terlebih dahulu untuk duduk dengan nyaman di tempatnya masing-masing dan tolong dipastikan bahwa koneksi internetnya dalam keadaan yang stabil supaya kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke? Oke. Oke. Nah, di sini saya Audiva, seperti biasa, saya sebagai relawan akan memandu kakak-kakak sekalian untuk melakukan kegiatan BKP tentang menolak relawan yang tidak membawa sebangko. Di sini kegiatannya akan berlangsung lebih kurang selama 50 menit. Oke, sebelum kita melakukan kegiatan ini, kita akan berdoa dulu meminta agar kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, bagi yang non-Muslim akan saya pimpin, dan bagi kakak-kakak yang beragama Islam bisa menyesuaikan doanya dengan kepercayaan masing-masing. Oke, doa kita mulai. Kita lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih masih memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami masih bisa berkumpul lagi dalam kegiatan kami pada hari ini. Ya Tuhan, hari ini kami akan membahas tentang tidak menerima relawan yang tidak membawa sembako. Semoga pada kegiatan pada hari ini kakak-kakak bisa mendapatkan manfaat dan bisa membantu orang lain juga untuk mengatasi masalah seperti ini. Ya Tuhan, tidak lupa juga kami mendoakan orang tua kami dimanapun mereka berada, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka rezeki supaya mereka tetap sehat dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami sampaikan doa ini kepada putramu. Amin. Oke, di sini pertama-tama sebelum kegiatan, saya akan mengarahkan kakak-kakak sekalian. Di sini saya akan menyampaikan pengertian dari BKP. BKP ini eh, adalah salah satu bentuk layanan untuk memperluas wawasan kita atau pengetahuan kita tentang topik yang akan kita bahas bersama-sama pada hari ini. Nah, tujuannya BKP apa tuh? Tujuannya supaya kita dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi sekarang, apalagi banyak kejadian-kejadian negatif, apalagi di tengah bencana alam sekarang, Kak, kita bisa menyikapinya dengan lebih positif lagi. Nah, gimana sih cara pelaksanaan kegiatan ini? Mana tahu kakak-kakak sudah lupa ya. Cara pelaksanaannya, saya akan menanyakan kakak sekalian beberapa pertanyaan nanti. Nah, silahkan tunjuk tangan siapa yang ingin menjawab pertanyaannya. Siapapun bisa berpendapat di sini, dan kalau semuanya ingin berpendapat, nanti saya akan pilih siapa yang duluan berpendapat. Oke? Oke, terima kasih untuk sudah berkonsentrasi mendengarnya. Di sini topik yang akan saya bawakan, saya ulangi kembali, adalah tidak menerima relawan yang tidak membawa sembako. Nah, kita menuju pertanyaannya. Menurut kakak-kakak sekalian, kenapa sih penting kita membahas topik ini, Kak? Ada yang ingin memberikan pendapatnya? Oke, terima kasih kepada Kak Sinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Menurut saya, kenapa topik ini sangat penting untuk kita bahas, yaitu topik menolak relawan yang tidak membawa sembako, dikarenakan topik ini bisa membuat kesadaran untuk para korban atau para pengungsi bahwasanya eh, tidak semua bantuan itu hanya berupa materi, misalnya sembako, tetapi banyak hal-hal yang bisa dilakukan, yang bisa kita dapatkan dari relawan untuk mengurangi misalnya rasa trauma atau bisa mengurangi rasa ketakutan yang telah kita rasakan di waktu bencana itu terjadi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Sinta atas pendapatnya. Ada lagi kakak-kakak sekalian yang mau memberikan pendapatnya? Oke, saya persilakan kepada Kak Fitri. Baik, terima kasih Kak. Menurut saya, kenapa kita penting membahas topik ini, yaitu supaya kita sebagai pengungsi atau korban bencana itu bisa uh, meminimalisir
rasa atau pandangan negatif ketika mereka tidak membawa sembako, tapi kita tidak tahu apa yang akan dibawa mereka. Jadi misalnya kayak yang dikatakan Kak Sinta tadi tidak jauh berbeda, di mana relawan yang datang itu tidak selamanya membawa sembako, tapi juga bisa melakukan kegiatan permainan ataupun konseling yang dapat mengurangi rasa trauma pada para pengungsi begitu. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Fitri. Ada lagi kakak-kakak sekalian? Oke, jika tidak ada, terima kasih sebelumnya kepada Kak Fitri dan Kak Sinta atas tanggapan yang luar biasa. Benar ya, memang bantuan bukan hanya sebatas bantuan secara fisik atau finansial, misalnya sembako atau apapun, tapi banyak kegiatan yang kami para relawan bisa sediakan, seperti kegiatan kita pada hari ini, ada WKP, ada KKP, dan ada layanan klasikal dan banyak lainnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kalau kita sudah bahas kenapa penting, saya mau tahu nih pendapat kakak-kakak, kenapa sih penyebabnya ada banyak pengungsi yang tidak mau menerima relawan yang tidak membawa sembako? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Oke, kepada Kak Andini saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi menurut saya, kenapa para pengungsi atau korban bencana itu menolak para relawan yang datang, menolak para relawan yang tidak membawa sembako untuk datang itu karena mungkin menurut para pengungsi yang lebih mereka butuhkan yaitu adalah bahan pangan misalnya, bahan sembako. Jadi mereka lebih membutuhkan barang-barang tersebut. Terima kasih. Makasih Kak Andini atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Kak Sinta. Baik, terima kasih. Menurut saya, faktor dari kenapa banyak sekali para korban atau pengungsi menolak relawan yang tidak membawa sembako tidak berbeda jauh dengan Kak Andini. Di mana pasti para pengungsi atau korban berpikir bahwasanya bantuan yang akan ada berbentuk finansial itu kan terbatas gitu. Tidak setelah ini mungkin ada jangka waktu yang ditentukan dan mereka berpikir bagaimana nih ke depannya. Sedangkan misalnya kalau rumahnya udah rusak, udah untuk bertahan hidup di rumah itu tidak ada lagi gitu. Dan bagaimana cara mencukupi kehidupan di lain hari. Baik, terima kasih. Terima kasih juga Kak Sinta. Ada kakak-kakak lain yang mau berpendapat? Oke, jika tidak ada, benar seperti yang Kak Sinta dan Kak Andini tadi bilang, kebutuhan setiap relawan kan bukan hanya sembako, ada yang mungkin rumahnya nggak rusak, ada yang mungkin rumahnya rusak, jadi mungkin para relawan bantunya eh, melalui misalnya bahan bangunan, semen, ada yang mungkin trauma, ada yang mungkin tidak trauma. Benar sekali. Terima kasih Kak Sinta dan Kak Andini. Selanjutnya, apa sih dampak yang bisa terjadi, Kak, kalau topik yang tadi kita berkaitan dengan topik yang kita bahas pada hari ini? Ada yang memberikan pendapatnya? Oke, dipersilakan kepada Kak Dian. Oke, baik. Jadi dampaknya itu untuk para korban itu jadi rugi gitu kan. Karena relawan itu memang nggak bawa sembako, tapi kan mereka seperti yang tadi dibilang, mereka ada bawa alat-alat bangunan ataupun alat-alat medis seperti itu. Terima kasih, Kak Dian, atas pendapatnya. Selanjutnya kepada Kak Fadiona. Baik, terima kasih. Mungkin dampak yang terjadi adalah para relawan itu jadi malas untuk membantu para korban karena mungkin berpikir kayak mungkin kurang bersyukur gitu. Terima kasih. Terima kasih, Kak Fadiona. Selanjutnya saya persilakan kepada Kak Fitri. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Menurut saya dampak jika seorang relawan itu tidak diterima ketika tidak membawa sembako, yaitu pengungsi atau warga tersebut ya dipandang tidak baik karena hanya mengharapkan yang namanya sembako gitu, makanan makanan ataupun sembako gitu. Terus kita tahu kan relawan yang datang itu bukan hanya memberikan sembako tetapi juga layanan-layanan seperti yang kegiatan yang kita lakukan sekarang. Jadi jika mereka tidak diterima,
ya otomatis kita tidak bisa merasakan kegiatan-kegiatan seperti ini dan juga permainan-permainan yang dapat mengurangi rasa takut atau trauma setelah bencana begitu. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga kepada Kak Fitri. Ada lagi kakak-kakak yang mau berpendapat? Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Dian, Kak Diona, dan Kak Fitri atas pendapat yang luar biasa yang sudah kakak-kakak berikan. Nah, kalau kita sudah tahu nih tadi faktornya, dampaknya, kira-kira nih Kak, apa sih solusinya kalau kita eh, bisa tiba-tiba besok nih langsung berhadapan langsung sama pengungsi yang berpikir seperti itu? Gimana pendapat kakak-kakak sekalian? Baik, kepada Kak Fitri, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Nah, di sini solusi yang dapat saya berikan ya. Ketika ada relawan yang datang, walaupun tidak membawa sembako, kita sebagai pengungsi yang berpikir positif dulu gitu. Karena jangan berpikir bahwasanya relawan yang datang atau orang yang berkunjung itu harus membawa makanan. Tapi kita tahu dulu, mungkin ada hal lain yang kegiatan yang akan dilakukan. Terus nih sebagai relawan menurut saya mereka harus memberitahu secara jelas apa yang akan dilakukan mereka supaya pengungsi itu tidak berpandangan negatif begitu. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Fitri. Apakah kakak-kakak sekalian yang lainnya ada yang ingin mau menambahkan solusinya? Oke, dipersilakan kepada Kak Sinta. Baik, terima kasih. Kalau di sini saya ingin menambahkan sedikit dari jawaban dari Kak Fitri, gimana kalau kita bertemu misalnya ada pengungsi atau korban-korban lain yang berpikiran bahwasanya relawan itu tidak penting kalau tidak membawa sembako, di situ kita harus bisa merubah pola pikir mereka bahwasanya masih banyak loh kegiatan yang dilakukan itu yang berguna untuk kita. Misalnya banyak juga anak-anak mungkin yang merasa bosan dengan biasanya kan kalau pasca bencana ya kegiatannya gitu-gitu aja, orang tuh cuman berkumpul tidak tahu nih apa yang selanjutnya gitu, rumah juga tidak ada gitu. Jadi dari situ eh, mungkin bisa disadarkan dari orang tuanya dulu gitu bahwasanya anak-anak mereka itu sangat perlu akan ada kegiatan-kegiatan yang akan diberikan oleh relawan. Baik, terima kasih. Terima kasih, Kak Sinta. Oke, kepada kakak sekalian ada yang mau menambahkan? Oke, jika tidak ada, terima kasih atas solusi-solusi yang kakak berikan ya. Semoga bisa membantu yang lainnya juga. Oke, kalau tadi kita sudah tahu penyebab, tahu dampak, dan kakak-kakak juga sudah memberikan solusi-solusinya. Nah, saya nih pengen tahu banget nih, apa sih komitmen kakak-kakak sekalian dari kegiatan kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan komitmennya pertama? Oke, dipersilakan kepada Kak Andini. Oke, baik. Jadi di sini saya berkomitmen untuk lebih bisa menghargai relawan yang datang, walaupun mereka tidak membawa sembako karena eh, suatu hal yang kecil itu, contohnya mereka sudah datang ke tempat bencana, itu adalah suatu hal yang mungkin sangat berharga bagi orang lain atas bantuan dari mereka. Terima kasih. Terima kasih Kak Andini. Selanjutnya kepada Kak Dian, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Mungkin komitmen dari saya sebagai korban bencana, saya menghargai atas kedatangan relawan, karena memang mereka itu nggak bawa sembako, tapi pasti mereka datang ke tempat eh, korban bencana itu ada tujuan dan maksud lain kan. Misalkan kayak ngasih layanan tentang trauma anak-anak gitu kan. Atau ngasih perobatan-perobatan atau medis gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Dian. Baik, selanjutnya kepada Kak Sinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Komitmen yang muncul dalam diri saya yaitu kita kan sudah melakukan BKPD. Seharusnya kita lebih tahu gitu dan bisa membantu merubah
mindset atau pikiran dari pengungsi-pengungsi lain, bahwasanya kalau relawan itu tidak penting gitu. Eh, Jika tidak membawa sembako, padahal relawan itu sangat penting. Apapun yang mereka lakukan itu pasti berguna untuk siapa. Terima kasih. Terima kasih Kak Sinta atas komitmennya. Selanjutnya kepada Kak Fitri. Oke, baik. Terima kasih komitmen yang timbul dari diri saya setelah kita membahas topik ini secara tuntas, yaitu saya sebagai pengungsi, jika ada relawan yang datang ke depannya yang tidak membawa sembako, ya berpikir positif saja. Mungkin masih ada kegiatan lain yang akan dilaksanakan yang bisa membantu para pengungsi begitu atau para korban bencana alam. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Fitri. Dan yang terakhir, selanjutnya kepada Kak Fadiona. Oke, baik, terima kasih. Komitmen dari saya juga tidak jauh berbeda dengan kakak-kakak yang lain, di mana saya sebagai pengungsi harus bisa lebih menghargai apapun pemberian dari relawan, karena bantuan apapun itu sangat penting bagi korban gitu. Terima kasih. Makasih Kak Fadiona. Nah, kita sudah dengar ya komitmen dari kakak-kakak sekalian semuanya. Kegiatan kita nih sepertinya sudah mau hampir berakhir. Nah, sebelum berakhir, seperti biasa kita akan bahas BMB3. Siapa yang ingin menyampaikan BMB3-nya pada hari ini? Wah, seperti biasa ya, antusias yang luar biasa kalau sudah BMB3. Oke, yang pertama saya persilahkan kepada Kak Dian. Baik, terima kasih dari BMB3 ini. Saya mengambil berpikir, di mana saya berpikir bahwa nggak semua relawan itu datang membawa sembako, melainkan mereka juga membawa layanan-layanan yang lain untuk para korban. Terima kasih. Terima kasih Kak Dian. Selanjutnya kepada Kak Sinta, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Dari BMP3 ini saya mengambil bertanggung jawab, di mana saya bertanggung jawab untuk diri saya sendiri dan untuk para pengungsi yang lainnya gitu, supaya para pengungsi tahu bahwasanya tidak hanya berupa materi yang bisa kita dapatkan dari para relawan, tetapi juga dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak Sinta. Selanjutnya kepada Kak Fitri. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan BMB3 bertindak, di mana saya akan bertindak sesuai dengan solusi-solusi dari kakak-kakak tadi yang sudah diberikan ya setelah kita bahas. Seperti tindakan saya itu ya berpikir positif, terus uh, terus menghargai kepada relawan yang sudah ingin berkunjung gitu, yang sudah peduli dengan para bencana, ya, dengan para korban bencana atau dengan para pengungsi begitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Fitri. Selanjutnya kepada Kak Andini. Oke, baik, terima kasih. Jadi di sini saya ingin ber-BMB3 bikin tindak itu em, tindakan yang saya lakukan yaitu mengingatkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada para pengungsi yang lain bahwa kedatangan relawan itu tidak hanya sekedar datang dan membawa bantuan seperti sembako, tapi juga mereka membawa bantuan untuk menolong kami para pengungsi itu dengan bantuan psikis, contohnya layanan-layanan yang diberikan seperti yang saat ini kita lakukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Andini atas BMP3-nya. Dan yang terakhir kepada Kak Fadiona, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan BMB3 yaitu merasa, di mana saya merasa senang mengikuti kegiatan BKPH pada hari ini, di mana saya menjadi tahu bahwa relawan itu tidak hanya memberikan bantuan berupa berupa materi. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Fadiona. Terima kasih juga untuk kakak-kakak semuanya yang sudah ber-PMB3 pada kegiatan kita hari ini. Nah, kegiatan kita pada hari ini sudah sampai di puncak akhirnya. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa dulu, berterima kasih karena sudah diberikan kelancaran pada kegiatan kita hari ini. Oke, bagi yang non-muslim akan saya pimpin doanya, dan bagi kakak-kakak sekalian yang muslim, mohon bisa menyesuaikan dengan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Oke, kita mulai. Lipat tangan dan tutup mata. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas nafas kehidupan sampai pada hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan kami kelancaran atas kegiatan kami pada hari ini, yang membahas topik tidak menerima relawan yang tidak membawa sembako. Semoga kakak-kakak sekalian mendapatkan manfaat untuk dirinya, dan semoga kakak-kakak sekalian juga bisa membantu teman-teman yang lainnya yang mempunyai pikiran yang salah terhadap topik yang kami bahas pada hari ini. Semoga topik ini bisa membantu semua orang, bisa membantu lingkungan sekitar juga yang ada di sini dalam perubahan cara pikiran terhadap pandangannya terhadap para relawan. Terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa juga kami mendoakan para orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, berikanlah mereka rezeki, dan lindungilah mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami sampaikan doa ini melalui anak-Mu. Amin. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Terima kasih juga sudah tetap berkonsentrasi, menjaga internetnya tetap dalam jaringan yang stabil dan baik. Terima kasih juga atas semangatnya berpendapat. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk kegiatan kita pada hari ini. Semoga kita bisa jumpa lagi di kegiatan selanjutnya dalam keadaan yang sehat dan masih utuh semuanya. Oke, terima kasih kakak sekalian. Sampai jumpa lagi. Terima